السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai ucapan Al-Imam Ibnu Abil Iz ketika beliau menerangkan hakikat Islam yang sesungguhnya. Beliau mengatakan fadinul islami huwa ma syara'ahu Allahu li'ibadihi ala alsinati rusulih. Islam adalah, agama Islam adalah apapun yang disyariatkan oleh Allah. Berarti tahlilan bukan Islam, yasinan malam Jumat bukan Islam, maulid Nabi bukan Islam, perayaan Isra Mi'raj, nuzulul Quran, tahun baru Islam bukan Islam. Kenapa? Kenapa? Karena tidak disyariatkan oleh Allah. Kapan Allah mensyariatkan tahlilan, muludan, rajaban, salawat nariyah, salawat al-fatih, salawat tibul qulub, dan seterusnya dan seterusnya? Kapan, di mana? Oleh karena itu dikatakan ala alsinati rusuli. Syariat yang Allah bikin itu muncul dari mana? Keluar dari mana? Dari lisan para nabi, para rasul. Kalau kita tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan hal-hal tadi? Beliau tidak kenal apa itu salawat tibul qulub, salawat badar, salawat nariyah. Satu-satunya yang beliau syariatkan dan dikenal oleh para sahabat hanya salawat Ibrahim. Berarti bukan Islam, karena tidak disyariatkan oleh Allah, tidak disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diamalkan, dicontohkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Lihat saudara-saudara kita hari ini, Rasul dan para sahabat enggak dianggap. Seolah enggak ada harganya Rasul dan para sahabat di mata mereka. Rasul enggak pernah tahlilan. Emang, tapi apa salahnya? Kan enggak nganggap. Rasul enggak pernah muludan. Emang, tapi apa salahnya? Berarti kan enggak dianggap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan salafi ahlu sunnah. Nabi enggak contohkan, enggak mau. Iya. Karena ini ibadah mahdhah, karena ini akidah, ini manhaj. Kecuali sekedar pakaian, kendaraan, alat transportasi, bebas. Ini mereka bodoh, atau husnudzon saya mereka pura-pura bodoh. Saya yakin mereka enggak sebodoh itu mengatakan kalau apa-apa harus ngikut Nabi, naik haji, naik unta dong. Pakai pesawat, bid'ah. Saya kira mereka enggak sebodoh itu. Mungkin pura-pura bodoh. Kok jadi sebodoh itu? Ya, kendaraannya, pakaiannya, dan seterusnya bebas. Yang enggak bebas ngelempar jumrohnya, mencium hajar aswadnya, tawafnya, sa'inya, itu yang harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih dikit dari Nabi bid'ah. Kullu bid'atin dalalah, kullu dalalatin finnar.
Tidak pernah Nabi mencium Hajar Aswad sambil mengeluarkan bunyi kecupan. Kok kita mencium Hajar Aswad dengan mengecupnya? Bid'ah. Lihat, sejeli itu para ulama Ahlus Sunnah, karena mereka sangat menganggap Nabi, memuliakan Nabi, menghormati Nabi. Tidak mau melakukan ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Beda dengan saudara-saudara kita ini, ya, nggak peduli. Ya emang, tapi apa salahnya? Jadi seolah bagi mereka itu seolah yang namanya dosa itu cuman berzina, minum khamar, berjudi, berbohong, menipu, membunuh, korupsi, cuman itu doang. Nambah-nambah solat yang nggak ada contoh dari Nabi, nggak dosa katanya. Puasa yang tidak ada contoh dari Nabi, nggak dosa misalnya. Baca selawat yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, nggak apa-apa misalnya. Berarti mereka tidak faham dengan kaidah dasar. Kaidah yang sangat dasar. Ya, istilah kita, anak SD harus tahu. Namanya kaidah dasar kan. Maksudnya lulusan SD pun juga harus tahu bahwa hukum asal ibadah adalah al-man'u, terlarang, tertolak, haram. Al-aslu fil ibadati al-man'u. Hukum asal dari ibadah adalah haram. Mereka nggak faham ini. Jadi solat haram, puasa haram, salawat haram, tawaf, sa'i, semuanya haram. Kecuali yang diajarkan oleh Nabi SAW, dicontohkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kalau nggak ada perintah dari Nabi, nggak ada contoh dari para sahabat, haram. Hukum asal ibadah adalah haram. Ini mendasar sekali. Ini pun banyak dari saudara-saudara kita tidak faham, padahal sangat-sangat mendasar. Ala al-sinati rusulih, syariat Allah itu keluar dari lisan para nabi, para rasul. Kalau kita, ya tentu Nabi Muhammad SAW, tentu ini harus digarisbawahi. Apa? Sahabat. Walaupun kita belum pernah dengar Nabi bicara seperti itu, walaupun kita belum pernah melihat, membaca riwayat Nabi seperti itu, tapi kok para sahabat seperti itu, maka ini ibadah mahdoh ya, maka kita ikut Nabi apa sahabat? Sahabat. Kok begitu? Iya, ini para ulama jeli ya. Karena Nabi mengatakan alaikum, ini berangkat dari hadis Nabi ini ya. Berangkat dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kalau kita tidak perlu peduli dengan apa kata sahabat, apa perbuatan sahabat, apa yang dilaksanakan oleh para sahabat, barangkali cukup Nabi mengatakan alaikum bisunnati, ikutilah sunnah-sunnahku, titik. Kenapa Nabi menambah wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para sahabatku? Ini menunjukkan bahwa ketika tidak ada riwayat dari Nabi, tapi ada riwayat para sahabat, maka kita ikut sahabat. Kenapa? Tadi Nabi nyuruh kan? Yang nyuruh kita mengikuti sunnahnya para sahabat adalah beliau. Dan ini tidak bertentangan. Nggak ada riwayat bukannya bertentangan. Apa contoh sederhananya? Contoh sederhananya adalah mencukur jenggot segenggam. Ada riwayat Nabi mencukur jenggot segenggam? Tidak ada. Ada riwayat Nabi memerintahkan bersabda, cukurlah jenggot kalian ketika sudah sampai segenggam? Enggak ada.
Ucapan nggak ada, perbuatan Nabi nggak ada. Maksudnya nggak ada riwayatnya. Yang ada riwayat dari minimal 3 orang sahabat. Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik. 3 sahabat ini diriwayatkan mencukur jenggot mereka setelah segenggam. Dan ingat, tidak ada bantahan dari sahabat yang lain. Tidak ada, kan tidak mungkin 3 orang sahabat besar ini mencukur jenggot, nggak ada yang tahu, nggak mungkin. Pasti banyak yang tahu. Orang kita aja tahu, Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi tahu, makanya meriwayatkan. Sahabat tentu lebih tahu lagi, kan sezaman. Sama-sama di Madinah misalnya, sama-sama di Mekah misalnya. Ya. Nah, tapi seluruh sahabat yang tahu bahwa 3 orang sahabat ini mencukur jenggot segap, diam. Nggak ada yang protes. Ini menunjukkan bahwa para sahabat menyaksikan Nabi mencukur jenggot segenggam. Hanya tidak meriwayatkan. Yang ada riwayat perbuatan Ibnu Umar tadi, Abu Hurairah tadi, Anas bin Malik tadi. Gitu ya. Dan ini kan bukan cuma satu, masih ada beberapa lagi. Ya, yang mudah lah salat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan. Kan nggak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap malam, tarawih tiap malam. Yang ada kan dari para sahabat. Membukukan Al-Qur'an dalam satu mushaf, nggak ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh dari Nabi juga tidak ada. Tapi para sahabat sepakat. Ya, maka jangan salah faham dengan ucapan beliau. Pokoknya yang keluar dari lisan Nabi. Keliru kalau sampai di situ titik. Betul, tetapi secara riwayat Nabi tidak mensabdakan, tidak ada riwayat Nabi mensabdakan, tidak ada riwayat Nabi melakukan, tapi sebetulnya Nabi melakukan. Sebetulnya Nabi mensabdakan. Diriwayatkan oleh para sahabat dalam bentuk perbuatan. Paham ya? Ada yang melakukan sesuatu lalu mengatakan ini perintah Nabi kepadaku. Ada. Seperti Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memerintahkan salah satu petugasnya ketika berangkat safar ke satu negeri. Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku perintahkan engkau seperti Rasul memerintahkan aku. Apa? Jangan biarkan ada patung-patung berdiri. Robohkan. Jangan biarkan ada kuburan menjulang, meninggi. Kecuali sejengkal. Nah, Ali memerintahkan ini sambil mengatakan, Nabi ini perintah Nabi kepadaku dulu. Nah, sekarang aku perintahkan engkau seperti itu. Seandainya Ali tidak mengatakan ini perintah Nabi kepadaku dulu, cukup. Kan nggak mungkin Ali bin Abi Thalib berbuat bid'ah, ngarang-ngarang sendiri. Ya. Dan satu lagi, tidak ada bantahan dari para sahabat yang lain. Nah, ada sebagian saudara kita yang mengatakan bahwa Al-Quran dan hadis titik. Al-Quran dan hadis titik. Maka ketika mereka mendengar ustaz-ustaz salaf mengatakan Al-Quran wa sunnah ala fahmi sahabah, mereka seolah mengatakan kalau begitu ada tambahan dong. Kalau begitu bukan Al-Quran dan hadis lagi, tapi Al-Quran, hadis dan sahabat. Bukan itu maksudnya. Al-Quran, hadis perlu difahami. Siapa yang memahami Al-Quran dan hadis terbaik, terbenar? Tentu para sahabat.
para sahabat, manusia-manusia yang paling benar, paling pas, paling tepat dalam memahami dan mempraktekkan Al-Quran dan Sunnah. Itu para sahabat. Maka para tabi'in mengikuti para sahabat, atba'ut tabi'in mengikuti tabi'in, dan begitu seterusnya. Ya. Kecuali ada perkecualian ini, kecuali perbuatan sahabat tersebut dibantah oleh sahabat yang lain. Ya. Waktu itu kita bahas azan Jumat 2 kali yang merupakan ijtihadnya Utsman. Apakah seluruh sahabat diam sepakat? Tidak, ada bantahan dari sahabat yang lain. Yang paling vokal Ibnu Umar. Ya, ada bantahan. Ketika ada bantahan, tentu tidak ada jaminan benar. Yang benar ya mana yang lebih aqrab lis-shawab, yang lebih dekat kepada dalil. Jadi kaidahnya begini. Apabila dalam satu permasalahan kok para sahabat itu hanya ada satu pendapat, berarti sepakat ya, satu pendapat kan sepakat, maka haram bagi siapapun membuat pendapat kedua, apalagi ketiga, apalagi keempat. Misalnya para sahabat sepakat untuk membaiat Abu Bakar sepeninggal Nabi SAW, sepakat. Nggak ada satupun yang tidak sepakat. Maka haram bagi siapapun untuk berpendapat mengatakan sebetulnya tidak tepat kalau Abu Bakar, yang lebih tepat Umar misalnya, atau Utsman, atau Ali. Haram. Kenapa? Karena para sahabat satu pendapat dalam masalah itu. Para sahabat sepakat untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Kok ada pendapat kedua? Sebetulnya tidak tepat misalnya, maka ini batil. Yang kedua, jika para sahabat dalam sebuah permasalahan ada dua pendapat, maka haram bagi siapapun membikin pendapat ketiga. Cukup dua itu. Kebenaran itu ada di antara satu dari dua itu. Kalau nggak A, B. Kalau nggak B, A. Nggak mungkin C. Ya. Kecuali para sahabat dalam sebuah permasalahan ada tiga pendapat. A, B, C. Maka di antara tiga itulah benar. Nggak mungkin D. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dengan demikian, tidak ada gunanya. Tidak ada faedahnya ijma' setelah sahabat, ya. Atau sebaliknya, perselisihan setelah ijma' sahabat, nggak ada gunanya, nggak direken istilahnya, nggak dianggap sama sekali, ya. Kemudian masih membicarakan tentang hakikat Islam itu apa? Tadi dari Imam Ibnul Abil Aiz Al-Hanafi, sekarang Imam Abdul Hamid Ibn Baris rahimahullah. Al-Islamu innama huwa fi kitabillah. Islam adalah apapun yang ada di kitab Allah. Kalau kita tentu Al-Quran. Kalau umatnya Nabi Musa dulu ya tentu Taurat dan Suhuf. Nabi Musa dapat 2. Kalau umat Nabi Isa dulu ya Injil dan seterusnya. Kita Al-Quran. Islam adalah apapun yang ada di dalam Al-Quran yang 30 juz itu. Wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan di sunnah Rasul hadis yang sudah ditulis dengan akurat, cermat,
insya Allah tidak ada yang tertinggal. Di mana? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Musnad Ahmad, Musnad Abdul Razak, dan seterusnya. Belasan kitab-kitab hadis itu. Perlukah ada lagi? Sudah cukup. Sudah cukup. Dan nggak mungkin ada yang mampu hari ini. Jangankan hari ini, di zaman Syekhul Islam, kan belum terlalu jauh dari zaman Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmidzi, ya kan? Beliau nggak bikin. Nih, pernah dengar antum? Hadis riwayat Ibnu Taimiyah, hadis riwayat Ibnu Qayyim, hadis riwayat Ibnu Abdul Hadi, hadis riwayat Az-Zahabi, hadis riwayat Ibnu Hajar, enggak kan? Disahihkan oleh Ibnu Hajar, ya. Disahihkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, ya. Tapi riwayat beliau tidak ada. Jadi sudah cukup. Sudah selesai. Sudah berhenti ilmu periwayatan itu di Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, dan seterusnya. Ya, yang terakhir gitu. Maka orang yang mengatakan penulisan hadis Nabi baru dilakukan di zaman Imam Bukhari, Muslim, salah apa benar? Salah besar. Salah besar. Penulisan hadis baru dilakukan kira-kira 200-300 tahun setelah Nabi wafat. Ini salah besar. Ini tujuannya jahat, membikin kaum muslimin tidak usah peduli dengan hadis. Orang ditulis setelah Nabi wafat ratusan tahun. Keliru. Hadis Nabi mulai ditulis dari kapan? Hadis Nabi mulai ditulis dari Nabi masih hidup. Dari Nabi masih hidup, hadis-hadis beliau sudah ditulis. Sama siapa? Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Amr bin As, Zaid bin Sabit. Abu Hurairah mengatakan, hafidtu min Rasulillahi bi'ain. Aku menghafal, mengumpulkan hadis-hadis Nabi itu 2 wi'a, 2 wadah. Yang satu wadah aku sampaikan, yang satu lagi tidak. Kalau aku sampaikan juga, laquti'ad hadhil bulqum. Barangkali leherku sudah digorok orang karena ada sesuatu. Tidak ada yang lebih banyak meriwayatkan hadis daripada aku. Orang-orang muhajirin sibuk ke pasar. Orang-orang ansar sibuk ke ladang pertanian. Aku tidak sibuk apa-apa, kata Abu Hurairah. Aku selalu menemani Nabi. Dan aku mengumpulkan hadis-hadis Nabi, menghafal hadis-hadis Nabi. Enggak ada yang lebih banyak mengumpulkan hadis daripada aku, kecuali, kata Abu Hurairah, kecuali Abdullah bin Amr bin As. Aku kalah. Kenapa? Karena dia bisa nulis, aku tidak. Lihat. Berarti kan ditulis oleh Abdullah bin Amr bin As. Sabda-sabdanya ditulis. Sudah mulai. Ya. Pernah juga Ali ditanya, ketika muncul syubhat, katanya ada wasiat khusus dari Nabi untuk Ali, yaitu khalifah. Mestinya Ali yang berhak, bukan Abu Bakar. Apa betul, wahai Amirul Mukminin? Waktu itu Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman sudah wafat. Kaum muslimin dipimpin oleh Ali. Apa jawab Ali? Enggak ada. Enggak ada pesan khusus dari Nabi yang aku catat, enggak ada. Kecuali ini ditunjukkan oleh beliau. Tulisan beliau mencatat sabda Nabi. Hadis kan? Ada beberapa hadis di situ. Ya. Pernah juga Nabi berkhutbah
Nabi berkhutbah, didengarkan oleh para sahabat. Selesai khutbah, ada yang mengatakan, ya Rasul, mohon khutbahmu ditulis, akan aku bawa ke kampungku. Rupanya dia jauh, bukan orang Madinah. Akan aku bacakan di sana, mohon ditulis. Kata Nabi, tulis. Memerintahkan kepada seorang sahabat yang bisa menulis, lalu ditulis dibawa. Ini kan sabda Nabi SAW, kan ditulis. Ya, begitu pula setelah Nabi wafat, mulai ditulis. Semakin banyak yang menulis, terus meriwayatkan, tulis, hafal, ditulis, terus sampai terakhir sudah nggak ada menulis lagi. Terakhir Bukhari tadi, Muslim, Nasai, Tirmidzi dan seterusnya, itu sudah terakhir. Ya, Bukhari tidak meriwayatkan hadis lagi kepada murid-muridnya, udah dibikin tulisan itu. Ya udah, yang mau tahu hadis-hadis Nabi yang aku riwayatkan, ya ini dia, sudah tertulis. Ya, maka ini luar biasa anugerah Allah, satu-satunya anugerah Allah, ilmu seperti ini. Itu hanya kaum muslimin yang diberi. Enggak ada Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu atau orang-orang umum belajar sejarah ada sanad, enggak ada. Hanya Islam yang punya sanad. Mereka mengatakan Nabi Isa berkata, Yesus berkata, Siddhartha Gautama berkata. Pakai sanad? Enggak ada. Hanya Islam yang pakai sanad. Innama huwa fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Islam adalah apa yang ada di kitab Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma kana alaihi salafuha. Masih ada dan lagi, tidak berhenti. Pokoknya yang ada di Al-Quran dan sunnah Nabi, titik. Tidak, masih ada tambahan lagi, wa ma kana alaihi salafuha. Pendahulu-pendahulu umat ini, apa yang diucapkan, apa yang diperbuat oleh pendahulu-pendahulu umat ini. Siapa pendahulu umat ini setelah Nabi? Tentu para sahabat. Apa kata para sahabat tentang sujud? Apa kata para sahabat tentang ruku, tentang melempar jumrah, tentang sa'i, tentang ini, tentang itu? Termasuk apa kata para sahabat tentang Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Apa kata para sahabat? Apa kata para sahabat tentang Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya? Ma mana'aka anta sudah lima khalaqtu biyadayya. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Kata para sahabat apa? Itu. Oh, kiasan begitu? Enggak ada itu tangan Allah. Masa Allah punya tangan jadi kayak kita dong? Begitu sahabat? Enggak ada. Mulut para sahabat bersih, dijaga oleh Allah sehingga tidak mengucapkan kalimat-kalimat kotor itu. Itu kotor sekali. Masa Allah punya tangan dua jadi kayak kita dong? Ini kotor sekali mulut ini. Berarti menentang ayat dong. Oh, maksudnya bukan itu. Ini sok tahu. Berarti dia tahu maksud Allah. Lebih tahu dari para sahabat. Sahabat aja semuanya diam. Ketika sahabat mendengar Nabi bicara, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Allah kelak akan menampakkan betisnya. Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya. Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Sahabat diam semua. Mendengar Nabi berbicara seperti itu, para sahabat diam. Jangankan membahas, menolak, apa? Nanya saja enggak. Enggak ada riwayat.
Ya Rasul, apa maksud Allah bersemayam di atas arsy? Nggak ada pertanyaan seperti itu. Ya Allah, betulkah Allah memiliki kedua tangan seperti kita ini? Nggak ada pertanyaan seperti itu, nggak ada. Orang udah jelas, aku ciptakan Adam dengan kedua tanganku, aku membolak-balikkan hati manusia dengan dua jariku. Nggak ada yang nanya, apalagi membahas, apalagi membantah. Semuanya dia. Mestinya kita ikut para sahabat. Kan mereka yang paling pintar, yang paling berilmu dalam agama ini setelah Nabi SAW. Mestinya kita ikut mereka. Ya. Nah, para profesor, doktor hari ini, orang-orang Jahmiyah, Jabariyah, Syariah, Maturidiyah, Mu'tazilah merasa lebih pintar dari para sahabat. Di mata mereka seolah sahabat itu orang-orang bodoh, orang-orang dungu. Udah tahu harus dibahas kok diam saja nggak bahas. Mereka lebih pintar dari para sahabat. Oh, maksud tangan Allah begini. Oh, maksud Allah turun ke langit dunia begini. Oh, maksud Allah membolak-balikkan hati manusia dengan jarinya begini. Oh, begini. Seolah mereka menjadi wakil Allah, lebih tahu tentang Allah dari para sahabat. Waliyadzubillah. Kesombongan besar ini. Min ahlil kuruni thalathati, 3 generasi, tidak 4, tidak 5, disebutkan hanya 3. Para sahabat, para tabi'in, satu lagi atba'ut tabi'in. 3 generasi ini disebut dengan ulama-ulama mereka, disebut dengan ulama salaf. Ulama salaf. Adapun generasi keempat, 5, 6, 7, 8 sampai hari ini, sampai hari kiamat nanti, disebut ulama-ulamanya disebut ulama khalaf. Bukan salaf lagi. Secara zaman, secara waktu. Adapun secara pemahaman, dari sahabat sampai nanti yang mengikuti Nabi Isa, Imam Mahdi, bukan pengikut Dajjal, semuanya adalah salaf. Jadi salaf ada 2 pengertian, secara pemahaman dan secara waktu. Secara waktu 3 generasi tadi kira-kira berakhir di 220 Hijrah. Ya. Setelah itu tidak ada lagi salaf, tidak ada lagi atba'ut tabi'in. Al-masyhuri lahum bil khairiyati, mereka disaksikan bahwa mereka adalah orang-orang baik. Yang menyaksikan siapa? Yang menyatakan bahwa mereka adalah generasi terbaik siapa? Ala lisanis sadiqil masduq, yaitu orang yang lisannya selalu sadiq. Masduq, orang yang sadiq dan masduq. Sadiq isim fa'il, masduq isim maf'ul. Apa? Selalu benar dan dibenarkan. Selalu benar dan dibenarkan. Ya. Siapa yang membenarkan beliau? Yang terbesar Allah. Ya. Kemudian para malaikat, para sahabat semuanya membenarkan beliau, kecuali orang-orang kafir tentunya. Orang-orang kafir tidak ada yang membenarkan beliau, ya, tidak ada yang percaya dengan beliau. Maka jangan tersinggung kalau ada orang tidak percaya dengan beliau, ucapan beliau, lalu disebut kafir. Tidak percaya dengan beliau, ya kafir.
Coba orang Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani percaya nggak dengan sabda-sabda Nabi? Ya tentu tidak percaya. Satu-satunya agama yang benar cuma Islam. Nabi bilang begitu, menyampaikan Al-Quran. Mereka percaya apa tidak? Ya tentu tidak percaya. Kalau percaya ya tentu mereka akan tinggalkan agamanya, akan masuk Islam. Enggak kan? Berarti mereka kafir. Jelas mereka kafir. Ya. Pernah kita bahas waktu itu bahwa masing-masing agama punya istilah sendiri-sendiri untuk orang-orang yang di luar agama mereka. Masuk kita nggak boleh punya istilah? Ya, kita punya istilah. Kaum muslimin punya istilah untuk orang-orang non-muslim. Apa istilahnya? Apa istilahnya? Kafir. Kafir. Ya. Dan itu bahasa apa kafir itu? Bahasa Islam apa bahasa Indonesia? Bahasa Islam. Bahasa Islam. Ya, non-muslim itulah kafir. Kafir itulah non-muslim. Bahasa Islam. Kok mereka tersinggung kita pakai istilah bahasa kita? Nggak boleh tersinggung dong. Orang ini istilah bahasa kita, bukan bahasa Indonesia. Ya. Kecuali kalau kita bilang jahat, mungkin. Non-muslim itu namanya penjahat. Ya, bolehlah tersinggung. Itu kan bahasa Indonesia. Ya. Kan kita nggak bilang penjahat, kafir. Istilah Islam, istilah Al-Quran dan Sunnah, istilah Allah dan Rasulnya. Disinilah luar biasa ya, firasat Ibnu Umar, firasat para sahabat yang waktu itu belum muncul orang Qadariyah, belum muncul orang Mu'tazilah. Tapi ketika membahas tentang takdir, menyampaikan hadis-hadis tentang takdir, sami'tu as-sadiqal masduq. Aku mendengar orang yang selalu benar dan dibenarkan. Jadi diawali dengan sesuatu yang luar biasa. Lalu hadisnya apa? Hadis tentang takdir. Bahwa seseorang itu sebelum lahir sudah ditentukan surga nerakanya. Beliau punya firasat bahwa hadis ini akan ditentang oleh sebagian kaum muslimin di akhir zaman. Betul. Ya. Nggak lama dari beliau menyampaikan hadis itu. Dan sepertinya sezaman kan. Munculnya Ma'bad al-Juhani itu kan beliau masih hidup. Ibnu Umar masih hidup. Yang membawakan hadis Umar yang panjang itu, iman, Islam, ihsan. Ya. Kalimat yang dibawakan oleh beliau bukan qala Rasulullah, bukan sami'tu Rasulullah, tapi sami'tu as-sadiqal masduq. Wallahu. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ba'd. Ada pertanyaan? Saudara-saudara kita yang melakukan berbagai macam bid'ah seperti maulid, tahlilan dan seterusnya, apakah masuk ke dalam firqah yang mana? Mungkin yang jelas satu di antara 72 itu. Kan kesalahan seseorang bukan hanya satu sisi ya. Ini masalah fikihnya seperti itu. Akidahnya gimana? Apakah dia meyakini bahwa takdir itu bukan ciptaan Allah,
tapi ciptaan manusia sendiri, nah qadariyah dia. Dia meyakini bahwa pelaku dosa besar itu kafir. Minum khamr sekali kafir, berzina sekali kafir. Ah, khawarij dia. Ya. Dia meyakini bahwa sifat-sifat Allah itu cuma ada 20. Padahal Nabi menerangkan sifat Allah ratusan. Dia bilang cuma 20. Asy'ariyah dia. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nggak bisa kita lihat, oh tukang tahlilan muludan berarti firqah anu, nggak bisa. Ya. Bagaimana manhajnya, bagaimana keyakinannya? Ya. Yang jelas dia bukan ahlus sunnah, bukan muslim ya, bukan kafir, bukan muslim, bukan kafir, masih muslim, muslim yang terkena syubhat, yang masuk ke kelompok 72 tadi, yang insya Allah pada akhirnya akan masuk surga, tapi tidak langsung, tidak seperti ahlus sunnah. Kan luar biasa firqah-firqah itu, luar biasa banyak sekali. Semakin sedikit apa semakin banyak? Semakin banyak. Bid'ah itu semakin sedikit apa semakin banyak? Semakin banyak. Ya, semakin banyak. Bid'ah hari ini lebih banyak dari bid'ah 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, insya Allah belum ada qiyamul lail berjamaah di satu masjid diumumkan, padahal bukan bulan Ramadan. 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu belum ada di bid'ah ini. Ah, sekarang ada. Apalagi tahun 2000-an marak. Sekarang sudah mulai sepi. Tapi masih ada. Nah, begitulah. Kita tidak tahu nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi akan terjadi bid'ah apa. Ya. Bagaimana jika ahli waris keburu meninggal padahal ahli waris tersebut belum sempat mendapatkan warisan yang ditinggalkan orang tuanya? Ini pelajaran besar. Ini pelajaran besar bagi kita semua. Makanya kalau ada yang meninggal, cepat-cepat bagi waris. Jadi tidak menunda-nunda, bahkan sampai menghalangi hak seseorang. Ya, orang tua saya kaya misalnya, meninggal, saya miskin, butuh harta, saya punya bagian di harta ayah saya ini, taruhlah misalnya 700 juta, kan lumayan sekali bagi saya, bisa buat modal, bisa buat ini itu. Saya nggak dapat. Ya, harus nunggu ibu saya meninggal dulu. Saya nggak dapat, padahal saya butuh, padahal itu hak saya. Ya, bahkan ada yang mengatakan itu pamali, itu tabu, itu memalukan, jual warisan. Ada yang begitu kan? Oh, jadi tumpuk-tumpuk. Ini zalim sezalim-zalimnya. Warisan itu harus segera dibagi setelah apa? Setelah 2 hal ditunaikan. Apa? Min ba'di wasiyatin yusa biha au dain. Setelah wasiat mayat ditunaikan. Mayat ninggalin wasiat apa? Nyuruh ngasih siapa berapa? Cepat ditunaikan. Satu lagi hutang mayat ditunaikan. Paling seminggu.
mungkin 2 minggu, ya, bahkan sehari 2 hari bisa. Nah, segala bagi waris. Ya. Nggak ada istilah kuburannya masih basah. Ya, nggak ada istilah seperti itu. Nunggu kering. Kalau musim hujan gimana? Ya kan? Ini istilah yang buruk, yang salah. Tanah kuburannya masih basah, sudah bahas waris. Ya. Justru itu. Ya. Maka ini kasus yang mestinya tidak boleh ada. Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur seperti tadi kan? Saya dapat 700 juta dari harta milik ayah saya ini, bagian saya itu. Saya belum dapat, saya sudah meninggal. Tentu bagian saya itu jatuh ke ahli waris saya. Ahli waris ya bisa anak, istri, ibu, saudara, kalau saya nggak punya anak laki-laki, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Wallahu a'lam. Habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.